Tuh kan, meeting saya cuma itu tuh, udah ada ininya, udah ada informasi lagi tuh lip meeting. Lah iya tuh. Iya. Iya, makanya saya lebih baik sama pakai itu, pakai Gmeet. Google Meet itu malah lebih enak, durasinya sampai jam berapa aja, malah enak kita. Ini juga Bu, ini udah saya bayar yang per bulan. Oh, udah dibayar per bulan. Iya, sama mahasiswa. Iya, lah saya hanya bingung. Udah nggak apa-apa, lanjut sekali-kali aja. Sebulan sekali lah. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma bita'allum wa arsala lita'alluminal anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, baik, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus MGMP Kota Bekasi yang terhormat Pak Kiai Ubaidillah. Amin. Dan yang sama-sama saya hormati yakni pembawa materi kita yakni Pak Kiai Syafruddin Eldidai. Juga yang saya hormati Pak Ustadz Surya Apriansa, yang mudah-mudahan semuanya teman-teman pada malam ini sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama ini resmi nih. Ya resmi dong. Tidak resmi. Tak dengerin saya ngomong jadinya ya. Iya. Oke, pertama-tama tentunya tak ada kata yang pantas kita ucapkan di malam Selasa ini kecuali kalimat puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahmi secara online dalam acara perdana kita yakni kajian ilmiah bahasa Arab. Mudah-mudahan agenda kajian ilmiah bahasa Arab kita ini yang setiap bulan diadakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, salat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan syariatnya dengan harapan semoga kita mendapat syafatul uzma di hari akhirat nanti. Baiklah, teman-teman para kiai sekalian yang berbahagia, untuk mengawali kajian malam ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian perdana kita pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan teman-teman yang belum pada masuk bisa masuk dan wabil khusus untuk saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa menggali ilmu dari para kiai ini, dari para pakar bahasa Arab ini. Ala hadiniya wa rahmatin Nabi Mustafa kiramil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum meningkat pada acara yang kedua, perkenankan saya untuk menyampaikan acara kajian ilmiah bahasa Arab pada malam ini. Yang pertama yakni pembukaan, acara kedua pembacaan zikrullah ya, yakni tahlil dan tahmid. Acara yang ketiga yakni sambutan ketua MGMP dan acara yang keempat yakni merupakan acara inti kita yakni kajian ilmiah bahasa Arab yang berjudul tentang peran bahasa Arab di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya, yang akan disampaikan oleh Kiai Syafruddin Eldidai. Dan acara yang kelima yakni tanya jawab dan keenam penutup doa.
Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita ikuti acara yang kedua, pembacaan zikir dan tahlil yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai kita Pak Ubaidillah. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Jadi Baik, makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari terlebih dahulu kita mulai dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini jalan hikmat, lancar, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan cara kita bertawasul, baca tahlil, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ajmain. Bismillah hadrati jami' ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabah wa tabi'in wa tabi'in ulama'il amilin wal awliya wa syuhada'is salihin wa jami' sadan sufiyah khususan sultan al awliya Syekh Abdul Qadir. Innallaha yuli darajatin jannah syaulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى المغرب وبحرها خصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومن حقنا علينا خصوصا ahli kubur. Akan sebutkanlah masing-masing ya, masing-masing sebutkan ahli kuburnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه بين أهل برسوله ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا ربنا وإليك المصير المصير لا يكلف الله نفسا إلا نفسا وسعها إلا لها ما وسعها لها كسبت ما وعليها كسبت ما وعليها ما اكتسبت اكتسبت ربنا لا ربنا لا تؤاخذنا إن تؤاخذنا إن نسينا أو نسينا أخطأنا وأخطأنا ربنا ولا ولا تحمل تحمل علينا إصرا علينا كما إصرا حملته كما على حملته الذين على من الذين من قبلنا قبلنا ربنا ربنا ولا ولا تحملنا ما تحملنا لا ما طاقة لا لنا طاقة به لنا به واعف عنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا وارحمنا واعف عنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا وارحمنا أنت أنت مولانا مولانا فانصرنا على فانصرنا القوم على القوم الكافرين صدق الكافرين الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيده آمين يا ربنا آمين لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهل الآفات وتقضينا آمين بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بأنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى آمين الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع آمين قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل وأوصل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية آمين واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة آمين نهديها ونقدم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله آمين وأزواجه وعلى آله وذريته أجمعين وإلى جميع آمين إخواننا من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين أن الله آمين يولي درجات الجنة وأن الله يولي علينا وعلى من انتسب إلينا من آمين أنوارهم آمين وعلوم وسرائم وبركات في الدارين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا آمين ولمن حقنا علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين آمين والمسلمات آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم آمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من فنيران اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم آمين إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا آمين نسألك والتقى والعفو والغنى اللهم إنا آمين نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا آمين إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله آمين على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحانك آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم اللهم بحق آمين الفاتحة وبسر آمين الفاتحة وبكرمة آمين الفاتحة آمين وببركة الفاتحة يا فرج آمين يا كشف الغم يا من لعبده آمين يغفر ويرحم وإلى في آمين البلاء يا الله وإلى في البلاء يا رحمن وإلى في البلاء يا رحيم يا اللهم سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Demikian, آمين 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul, 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 kabul. Terima kasih. Amin, Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Ubaidillah yang sudah memberikan tawasulnya dan kirim arwah. Mudah-mudahan tawasul kita pada malam ini ahli kubur kita semuanya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan cahaya yang terang gemilang di alam kuburnya dan mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Dan kita juga yang masih hidup yang sudah membacakan mudah-mudahan selalu diberikan cucuran rahmat, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah. Baik, kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum li Ustazah Neneng, wali Ustazah Rizka serta Ustaz Dudung. Ya, selamat bergabung semuanya. Ya, tampakkan dong wajah-wajahnya, tampakkan. Iya, biar pada kenal. Ini saya doang tuh yang dari tadi online aja, on cam, agak lepas-lepas ya. Iya. Ya, baik. Marilah kita lanjutkan pada acara yang ketiga, dan acara ketiganya adalah sambutan oleh Ketua MGMP. Maka dengan segala hormat untuk tampil yang kedua kalinya, yakni Bapak Kiai Ubaidillah dipersilakan. Gantian Pak Dudung. Diwakili Pak Dudung gantian. Pak Dudung. Lah, kalau sambutan mah ketua yang sah. Lah tadi kan saya udah tuker itu tahlil. Dudung masuk keluar lagi.
La ba'sa. Kan akan menyampaikan informasi-informasi. Baik ya. Baik ya, nggak apa-apa nih ya. Hari ini saya yang jadi bintangnya ngomong banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wallahu ta'ala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para asatizah, para ustazah utama yang sudah hadir di Zoom ini, terutama yang sama-sama kita hormati, senior kita, guru kita, orang tua kita, sepuh kita, Ibu Hajah. Ya Allah, udah nenek-nenek. Nah, iya kan senior. Juga siapa ya, Ibu Neneng ya yang sudah hadir, Ibu siapa itu, Bu Rizka. Juga yang sama-sama kita hormati, orang tua kita juga, sepuh kita juga, senior kita, Bapak Dudung Abdul Latif yang punya kawasan Yaspi. Wabil khusus pula yang sama kita hormati narasumber kita, nih guru kita, teladan kita nih, anak muda, tapi gairahnya sudah 3 langkah di atas saya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Akhinal kiram, Kiai Sapudin El Didai. Nah, saya belum ngerti El Didai. Iya, kenapa El Didai itu? Nanti beliau sebelum menyampaikan materi menjelaskan maksud El Didai ini ya. Juga Pak Surya dari Sirajul Munir ya. Ini masih agak dekat ke saya Sirajul Munir. Nah, ini Bu Rizka di Pondok Gede kalau nggak salah, Ihsan ya. Nah, ya Ihsan ya, Bu Rizka ya. Ya, semuanya yang hadir dan diabsenkan sama Pak. Ya, semua yang hadir dan yang belum hadir insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan izin Allah ya, kita bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka, bermuajahah walaupun lewat Zoom, tidak tetap langsung secara nyata, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai silaturahim kita, nilai keberkahan kita dari Allah, dan mudah-mudahan harapannya malam ini acara kita berjalan dengan baik, lancar, sekaligus juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, terutama ilmu yang manfaat yang nanti akan disampaikan oleh akhina, itu Ustaz Sapridin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga hari kiamat. Mohon izin Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah semua, beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan mewakili atas nama ya, pengurus, terutama Ketua MGMP Bahasa Arab Kota Bekasi. Yang pertama, dalam acara ini tentu saya ucapkan terima kasih yang luas-luasnya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pengurus yang bisa aktif di acara ini, terutama koordinator, ya, terutama koordinator yang memang sesuai dengan hasil musyawarah di tempat rumah makan waktu itu. Saya juga udah lupa rumah makan namanya apa ya. Gitu ya. Lupa lagi. Rumah makan Abah. Oh iya, makan ikan. Warung Abah. Ikan bakar Abah. Abah muncul. Abah. Pas ingat Abah muncul aja tuh. Iya, Abah muncul. Tuh Abahnya muncul bener kan. Pemakan Abah disepakati koordinator untuk acara Zoom seperti ini per bulan adalah Ustadz Sapridin. Nah, beliau dengan begitu semangat, beliau dengan begitu ikhlas, ridho, mampu mengkoordinir acara ini sehingga malam ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, bertemu dalam acara ini. Yang kedua, tentu ya mohon maaf atas nama pribadi dan juga atas nama kita semua jika nanti atau seterusnya terutama dalam acara ini ada sedikit gangguan, halangan, tapi mudah-mudahan ya tidak mengurangi semangat kita. Karena memang semua manusia atau segala sesuatu yang dirancangkan manusia biasanya ada aja kendalanya, ada aja kekurangannya.
Namun itu semua mudah-mudahan jadi pelajaran kita, jadi bahan evaluasi kita, sehingga kemudian di masa berikutnya itu menjadi lebih baik, sehingga kekurangannya pun bisa ditutupi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang selanjutnya ini saya berharap tentu acara ini dan seterusnya nanti per bulan itu dapat dilaksanakan terus, berkembang terus. Amin. dengan metode dan segala sesuatunya yang boleh silahkan diidekan, diusulkan dari koordinator atau dari yang lain, mau bagaimananya, mau cara gimana, yang penting bisa buat kebaikan kita semua, manfaat buat kita semua, silakan saja. Terutama mungkin sesekali nanti kalau jika memungkinkan, yang Zoom ini kalau ada materi yang disampaikan, kita nggak hanya pengurus, bisa saja nanti ke grup MGMP Bahasa Arab Kota Bekasi. Nah nanti, tapi kita lihat situasinya tentu, dengan berbagai hal-hal yang memungkinkan, jika memang itu dapat dilaksanakan, entah kapan, apa yang kedua, apa yang ketiga, dan seterusnya, ya silakan saja. Ya. Jadi nggak hanya pengurus. Kan ini ada materi nih, misalkan ada materi seperti ini, urgensi bahasa Arab. Nah itu kan cakep, kalau di-share juga ke yang lain, gitu ya, di grup MGMP. Tapi kalau khawatir ini pertemuan pertama, pembukaan pertama takut banyak kendala, takut begini-beginilah, terutama kuota, sinyal dan sebagainya. Takutnya juga kita belum bisa ini, ya nggak enak juga kan ke yang lain. Kalaupun ada kekurangan, keterbatasan di sini, ya cukuplah kita aja pengurus dulu yang tahu. Nah nanti jika pertemuan kedua, ketiga memungkinkan, ya sudah, sesekali kita buat undangan, kita buat di Zoom meeting di grup MGB Bahasa Arab. Ya. Tapi sekali lagi, mohon diidekan, mohon diberi saran, pendapat yang baik, yang bagus, yang kira-kira maslahat untuk kita semua. Yang selanjutnya, ini saya hanya informasi saja, laporan, ini informasi ya, sesuai dengan yang disepakati. Salah satu yang saya ingin laporkan adalah tentang keadaan kas kita. Ya, ini sampai detik ini sudah setahun. Alhamdulillah nih udah ada masuk catatan saya yang transfer 3 hari atau 4 hari yang lalu ya. Hanya 1 orang, Ibu Haji Eti, 100.000 ya. Apa kayak Pak Dudung nanti setahun langsung kali ya Pak Dudung ya. Tadi paranin aja ke rumahnya. Iya siap. Enggak, ini informasi aja. Ustaz Dudung mah tinggal ngambil itu di bawah bantal banyak. Iya. Nomor rekening listrik. Nomor rekening listrik gitu. Baik, itu saja dan hal-hal lain nanti sambil kita musyawarah, sambil kita diskusi, barangkali dari saya ada yang ketinggalan tidak tersampaikan atau ada yang terlewat. Nanti setelah materi bisa kita bicarakan lagi. Ya, ada tanya jawab. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apa untuk tua kita, yakni Pak Kiai Ubadillah. Baik, terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah memberikan sepatah sambutan tentang agenda kita. Agenda bulanan kita, mudah-mudahan agenda bulanan kita dari bulan ke bulan dapat berjalan dengan lancar. Baik, pada selanjutnya marilah kita ikuti kegiatan inti kita, yakni kajian ilmiah bahasa Arab ya, yang berjudul Peran Bahasa Arab di Era Revolusi Industri 4.0 ya, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Safruddin El Didai. Kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Mohon izin Bu Ustazah. Ya, sebelum Ustaz Safruddin, mohon di absen dulu kira-kira siapa yang udah hadir dan ketika di absen oleh Bu Ustazah disebut namanya langsung menyebutkan hadir. Ada Ana Unadi ya. Kul hadir wal hadiroh. Belum mendengar suara Bu Roy, Bu Rizka. Oke, afwan anak absen awalan ya. Iya, siap. Ya. Awalan Al-Ustadz Kiai Ubaidillah. Wah, udah hadir kan tadi udah cabut. Iya. Ustazah Ibu Amroh. Ibu Amroh siapa ya? Mbak Dudung. Oh ini. Ustaz Dudung. Ustaz Dudung maujud Ustaz Dudung. Iya. Ustaz Dudung ini Ibu.
Ibu. Amroh. Ininya pakai. Oke, ya. Lanjut Al-Ustaz Syafruddin. Hadir. Al-Ustaz Surya Afriansa. Hadir, Pak. Hadir, Bu. Tawan minjemnya. Tafadhol, ini on cam. Ya. Hadir, Bu. Next. Ya, panggil. Al-Ustazah Neneng Nur Fatwa. Tafadhol. Hadir. Mana kagak muncul? Wajahnya on cam. Mana Bu Neneng? Enak. Apalagi Hadir. Neneng nggak muncul, Bu Neneng. Hadir. Tafadhol. Ustazah Neneng tafadhol. Kul. Tangaruk. Holas Betty, holas hadir. Ya. Ibu, Bisa. ahlan wa sahlan Ibu. Ahlan bik Ustad. Amin ya Allah. Syukron. Ya, syukur. Afwan, makasih nih bisa hadir. Mudah-mudahan selanjutnya hadir terus. Ya. Insyaallah. Amin. Ya, selanjutnya ya Ustazah Rizka Okta, tafadhol. Hadiroh. Masya Allah. Min Rizka, ain. mana aja. Subhanallah. Ain. Aduh, Masya Allah. Doain ya Bu Rizka biar cepet. Biar Amin. dapat biar cepet ngundang kita. Oh, Ngundang gitu. bersama. Oh, iya. Paling mudah berarti ya. Apa itu? Goreng. Oke, akhiran. Iya. Ini rebus boleh. Ya, nasi dua. Maksud apa itu? Oke. Next, Ustazah Muslimah Aina. Tafadhol on cam. Bu Betul. Muslimah masih jaringannya katanya. Putus-putus. Lagi digabus, malum. Wah. Mantap, Gabus, banyak bungkus. ikan gabus dong. Lagi hujan ya, habis hujan. Oh. Habis hujan jaringannya. Ntar, hidup mati hidup. Lah iya ini. Allah. Tetap mati hidup. Mati hidup. Ya. Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Iya, Surya. Yang lain gak ada lagi. Surya, Bu, Surya. mana? Bu Ria. Holas Anipon, Ustaz Surya holas. Nah, mewujud. Holas. Lain itu. Iya. Subhanallah. Iya. Iya. Oke. Oke. Ya, semuanya tafadhol kepada Ustaz Syafruddin Eldidai. Ya, siap. Silakan dimulai kajiannya pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masak santan di atas kuali. Waduh. Kuahnya tumpah di atas Mantep laci. nih. Iya. Hadir di acara virtual senang sekali. Host beserta hadirin semua ramah dan baik hati. Dah. Tepuk tangan dong. Aprut. Gemuruh suara halilintar diiringi hujan gerimis. Hadir di acara virtual saya gemetar. Cakep. Ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik juga agamis. Iya, Amin, cakep. amin. Inilah ciri LD-Day. Nah, lu Betawi Ciri khas, ciri khas. Betawi. Apanya cantik-cantik pada kusut. Itu Pada bulan lelah. apa? Kalau tanggal tua udah kusut. Satu lagi. Tengah bulan. Makan pepaya dikupas rata. Makan santan tiada berserat. Cakep. Dan saya bertutur kata, semoga silaturahim kita semakin erat. Amin. Cakep. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa bil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Al mukarram wal muhtaram sahibul karama wal fadilah wa sahibus sa'adah rais ijtima'atul ta'limul lughatul arabiyyah Al-Hajj Ubaidillah Mata'nullah fi kulli hayati wa nafa'na fi ulumi. Amin ya Allah. Amin. Sahibul karama wal fadilah wa sahibus sa'ada al-ustaz Abdul Latif. Amin. Mata'nullah fi kulli hayati
Amin. 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 Min kulli fajjin amik, min kulli ayyi madrasatin kanat. Ustazah Nenek, Amin ya Allah. Ustazah Eti, Ustaz Surya, Ustazah Muslimah, Ustazah Rizka Okta. Awalan hayya nasru ila Allah allazi qad a'tana ni'aman kathiran hatta nastati an najtami fi hadal ijtima' al-mubarak. Wassalatan wassalaman da'imain mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana ila nur. Ayyuhal ikhwah, wal an indana ijtima'atul ula anil al-ijtima'atul syahriyah, ijtima'atul muta'allimin lughatul arabiyyah. Ini tadi saya ngomong apa ya? Saya agak paham tadi ngomong apa itu. Tahu. Yang ngerti Bang Pak Dudung doang. Nanti Pak Dudung doang namanya ini. Kita ngomong apa itu? Ya intinya alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa melaksanakan kesepakatan kita bersama kita rapat ya. Kira-kira setahun yang lalu ya, kayak Ubedillah ya. Rapat setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Kita akan rutin mengadakan kajian bulanan. Insya Allah kita sepakati Senin pertengahan bulan ya, Senin pertengahan bulan. Ya ini kebetulan jatuh pada tanggal 17 Januari. Juga di antara kesepakatan kita adalah uang kas. Nah ini tadi alhamdulillah sudah ditransfer. Ya. Tadi sama Ustazah Eti 100 ya. Saya transfernya insya Allah ya, insya Allah kalau ingat. Kalau ada sisa. Kan kalau Asoba begitu, Asoba masih sisa. Ya nanti bisa kita share lagi nanti. Baik teman-teman sekalian berbahagia. Kenapa tadi saya dipanggil Syafruddin El-Lidai ya? El-Lidai ini nama lakop itu nama samaran ya. Saya di pesantren dulu yang nama Syafruddin, nama Syaifuddin, nama Syarifuddin banyak banget. Kalau dipanggil Udin 5 orang nengok. 5 orang nengok. Waduh. Nah, kebiasaan di Tebu Ireng itu kalau nama itu bukan namanya nih kenal, tapi lakopnya. Kenal nggak sama Syafruddin? Nggak ada yang kenal. Tapi kalau bilang kenal nggak sama El-Lidai, nah itu punya kenal. Makanya saya tambahin tuh lakop saya Syafruddin El-Lidai ya. Masya Allah. Maka kesempatan pagi ini saya tidak panjang kalam. Saya ingin memaparkan suatu materi tentang urgensi bahasa Arab. Saya sangat salut dengan rekan-rekan yang mau mengabdi sebagai guru bahasa Arab. Karena kan kalau kata Roma Irama, ya, bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan, kan begitu? Teteng. Dapatkan kaset dan orangnya kata. Tapi ternyata apa benar bahasa Arab kampungan? Nggak seperti itu faktanya. Ini saya sudah siapkan materi lewat PowerPoint, ya. Kita bisa ngebahas terkait masalah materi kita. Ini ya kelihatan di layar materinya. Oke. Kelihatan ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini saya langsung terangkan. Oke, urgensi bahasa Arab di era revolusi industri 4.0. 4.0. Next. Saya berangkat dari historis sejarah. Historis bahasa Arab. Di era globalisasi dan serba modern ini, pembelajaran bahasa Arab dapat menjadi tidak menarik apabila sistem pembelajarannya kurang bahkan tidak kondusif. Untuk itu, untuk membuat pembelajaran bahasa Arab kondusif di semua institusi pendidikan, perlu perancangan dan perencanaan satu sistem pembelajaran yang mampu mengimplementasikan variabel pembelajaran bahasa Arab. Apa itu variabel bahasa Arab? Variabel pembelajaran bahasa Arab adalah komponen yang harus dibermaknakan sehingga pembelajaran bahasa Arab dapat berlangsung secara bermakna pula. Artinya pembelajaran bahasa Arab di sini jangan monoton. Guru datang menjelaskan materi atau silakan buka halaman sekian kerjakan. Ini monoton. Ini membuat peserta didik kita kurang interest dengan materi bahasa Arab. Karena seharusnya bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan Sunnah
yang merupakan sumber utama agama Islam. Sini keuntungan kita. Bahkan Nabi mengatakan uhibbul arabiyya bisalasati. Aku senang bahasa Arab dengan 3 alasan kata Nabi. Yang pertama li'annani arabi. Karena saya orang Arab. Yang kedua wal lughatul Quran lughatul arabiyyah. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Yang ketiga wal lughatul alul jannah fil jannah arabiyyah. Dan bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi bahasa Arab ini nggak cuma bahasa nasional, tapi juga internasional, dunia dan akhirat. Nah, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa yang harus dikuasai atau dimengerti oleh umat Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 2, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Inna anzalna al-Qur'ana arabiyya la'allakum taqilun. Juga ditegaskan oleh Umar bin Khattab dengan ucapannya belajarlah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ini diantara urgensi bahasa Arab ternyata dari perspektif Islam itu bagian dari agama kita. Maka sudah pantasnya kita fokus dalam belajar bahasa Arab. Oke, next. Enggak, ini kan Bahasa Arab dan Al-Quran bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara yang dengan yang lainnya. Mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi Al-Quran. Dan mempelajari bahasa Al-Quran berarti mempelajari bahasa Arab. Dengan demikian, peranan bahasa Arab di samping sebagai alat komunikasi manusia sesamanya, kita berkomunikasi dengan teman-teman di MGMP Bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, juga komunikasi manusia beriman kepada Allah yang terwujud dalam bentuk salat, doa, dan lain sebagainya dalam bahasa Arab. Jadi hubungan bahasa Arab ini bisa hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas mungkin nanti kita semua dipanggil Allah menjadi tamu Allah pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah. Di sana kita berbicara dengan bahasa Arab. Nah, itu kan hablum minan nas. Nah, tapi secara nggak langsung kita sering menggunakan bahasa Arab, hablum minallah, dalam keadaan sholat dan doa-doa lain. Itu bahasa Arab semuanya. Kenyataan lain bahwa bahasa Arab dalam fase perkembangannya telah dijadikan sebagai bahasa resmi dunia internasional. Wah, ini bahasa resmi internasional sekarang bahasa Arab ini. Ya. Dan ini sangat menggembirakan bagi kita semua. Maka tidak berlebihan jika pengajaran bahasa Arab perlu mendapatkan penekanan dan perhatian seksama. Bahasa Arab bukanlah hal yang asing bagi umat Islam. Inilah menjadi urgensi kita di sini karena bahasa Arab juga sudah menjadi bahasa internasional. Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka umat Islam di dunia secara umum sadar akan pentingnya bahasa Arab bagi mereka. Meskipun bahasa Arab tidak menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama di kalangan umat Islam yang berada di luar negara-negara Arab. Menurut Fauzan dalam bukunya, pentingnya belajar bahasa Arab bagi umat Islam karena faktor berikut. Saya mencatat ada 5 faktor yang sangat penting kita belajar bahasa Arab. Apa saja faktor tersebut? Ini dia. Urgensi bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab bagian dari agama Islam. Di mana Umar bin Khattab pernah berkata, sungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama dan mengetahuinya adalah sebuah kewajiban. Yang kita ketahui bahwa sumber dari bahasa Arab, sumber dari ajaran Islam adalah bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin memperdalam agama Islam, maka sudah barang tentu kita harus menguasai bahasa Arab. Yang kedua, terhindar dari perkara syubhat dan bid'ah. Al-Syafi'i berkata, tidaklah manusia itu menjadi bodoh dan berselisih kecuali mereka telah meninggalkan bahasa Arab. Jadi di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk terhindar dari perkara syubhat dan bid'ah. Imam Syafi'i adalah ulama yang alim, yang faqih, ahli fikih. Nah, ternyata dalam ilmu fikih yang membedakan antara satu imam dengan imam lain itu hanya pemahaman dalam konteks bahasa Arabnya. Contoh di Al-Quran menjelaskan wa iza lamastumun nisa, dan apabila bersentuh dengan wanita. Berarti bersentuh di sini adalah salah satu yang membatalkan wudhu. Akan tapi Imam Malik berpendapat lamasa di sini atau touch bahasa Inggrisnya, makanya ada screen touch. Itu menyentuh di sini adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan. Berarti membatalkan wudhu adalah bukan suami istri. Ini kalau kata Imam Malik. Malik punya murid Imam Syafi'i. Oh, nggak begitu, guru. Yang dimaksud ayat ini menyentuh adalah ya, bersentuhnya kulit sama kulit tanpa adanya
hujah, ya bighairi ha'il. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu memang menjadi dasar dari ajaran umat Islam, dan sehingga apa? Kalau kita lebih fokus mendalaminya, kita bisa terhindar dari perkara syubhat dan bid'ah. Yang ketiga, fungsi bahasa Arab adalah sebagai syiar Islam. Sumber syariat ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Ini Al-Quran dan Hadis saling melengkapi. Ya. Terkadang Quran menyuruh kita aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi dalam Al-Quran nggak dijelaskan. Dan salat itu caranya gimana? Apa ada ruku, apa sujud, apa tidak, itu nggak ada. Dijelaskan dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini namanya tafsir ayat bil hadis. Ada juga tafsir ayat bil ayat. Seperti wailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Apa maksudnya? Dijelaskan di ayat selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini syiar Islam. Yang keempat, fungsi bahasa Arab sebagai izzatul Islam. Kuatnya pengajaran bahasa Arab menjadi indikasi kuatnya ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Dan yang terakhir, bahasa Arab sebagai alat komunikasi, sebagai alat komunikasi nasional dan internasional, bahkan dunia dan akhirat. Nah, ini Waalaikumsalam. Baik, saya rasa ini cukup sekian dari pemaparan saya yang singkat, jelas, ya, padat, ya. Karena kalau lama-lama juga bingung ini. Nanti Ketua Bedila ngasih amplop berapa ke saya ini, bingung dia. Ya, apabila ada judul yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, jangan simpan dalam hati. Begitu ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi bareng-bareng. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syafruddin Al-Dida yang sudah memberikan kajian perdana pada malam ini. Ya, mudah-mudahan kajiannya pada malam ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan dapat meningkatkan tari silaturahmi kita dalam MGMP Bahasa Arab. Ya, untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan ya kepada para asatidz wal asatidzah. Tafadhol yang punya pertanyaan dipersilakan. Sesi pertama 3 orang penanya. Tafadhol. Man, Turit, banyak Turit. satu aja. Ayo, Wahid Fakot. Ya udah, Wahid Fakot. Itu ngomong-ngomong Pak Dudung kemana sih ya, kelihatan jendelanya doang. Iya, Pak Dudung itu jendela doang, ditonton kita Pak Dudung sambil ngomong. Dia ngasih tahu jendelanya baru. Baik. Saya tanya. Ya, Kiai, mau Kiai. Ini yang sebelum saya tanya informasi itu, ini lewat PA kayak Bu Roy katanya kendala apa jaringan entah apa. Bu Ria kayaknya izin kurang sehat. Nah, jadi mohon dimaklum bagi yang belum hadir. Tapi Bu Fitri kita tunggu aja. Itu Ustaz. Bu Fitri suaminya baru datang dari Bali katanya. Masya Allah. Waduh, lagi hadir. Kalau Bu Fitri emang beda, dia kelasnya, rumah dinasnya juga banyak. Salam katanya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Ya. Baik, tadi dari pemaparan Ustaz Zabruddin yang bisa saya tangkap, intinya bahasa Arab itu sangat luar biasanya. Begitu urgen, begitu penting, dan jangkauannya sampai pentingnya itu dunia akhirat. Ya, kalau saya katakan dunia akhirat. Sebab apa? Bukan saja dunia tadi, sumber hukum Islam, bahasa Al-Quran. Bahkan saya bilang bisa sampai akhirat. Kenapa? Nanti insya Allah kita semua juga di surga berbahasa Arab. Amin. Gitu ya. Katanya kan bahasanya orang surga, penduduk surga, kata Pak Dudung ini mah. Nah, itu dengan al-lughatul arabiyah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya demikian penting, demikian urgennya bahasa Arab. Tapi kenapa ya kecenderungan saat ini, katakan di era ini, ya mungkin akhir zaman sebutnya, baik kalangan muda, kalangan yang agak sedikit lebih nggak muda lagi, kecenderungannya agak males gitu belajar bahasa Arab. Nah, ini mungkin ada faktor-faktor yang banyak menyebabkan ini. Mohon nanti bisa di-share dari terutama narasumber dan yang lainnya. Dan saya akui dah, pengamatan saya sehari-hari, ya anak-anak sekarang, anak muda sekarang, yang ngerilnya saja. Pesantren dulu banyak semangat, gitu kan, yang pada mau pesantren. Tapi sekarang cenderung agak
berkurang gitu. Itu satu. Yang kedua, menurunnya gimana ya kalau disebut orang-orang atau terutama anak muda generasi kita ini kemampuan dalam dalam bahasa Arabnya, kemampuan yang menyebabkan kemudian kemampuan kurangnya dalam bidang agama. Ya kan, banyak, mohon maaf, banyak anak SMP bahkan SMA, mohon maaf kalau saya bacaan sholat aja banyak yang belelol, bahkan sholat juga banyak yang belum bisa bacaannya segala macam. Nauzubillah. Tapi mungkin enggak di tempat Bapak Ibu sekalian, tapi di tempat saya amati juga seperti itu kenyataannya. Nah ini barangkali ada solusi dan juga penyebabnya faktor apa, mohon bisa dibagi, bisa di share ke kita semua, terutama dari narasumber dan juga yang lainnya. Terima kasih, itu saja dari saya, nanti bisa dilanjut dengan yang lainnya. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz Ubaidillah yang sudah memaparkan pertanyaan walaupun satu namun luar biasa, ini banyak sekali ya pertanyaannya ya, dan agak pelik juga ini kita untuk menjawabnya ya. Mudah-mudahan Pak narasumber kita bisa menjawabnya ya, karena memang kita hadapi kenyataannya ya seperti itu pada saat-saat sekarang ini ya. Apalagi yang sudah dikatakan bahwasanya agama Islam itu kan dikatakan agama yang modern ya. Yang modern artinya lama-lama itu ya akan hilang gitu. Kalau nggak salah ya. Kenapa? Dengan banyaknya ya yang semakin jauh dengan agama kita. Dan tadi dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu sangat urgensi sekali dengan agama Islam karena untuk dunia akhirat, dan akhirat kita akan masuk surga dengan bahasa Arab. Nah, kepada Ustadz Sapruddin kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini Ustaz, pertanyaannya ini subhanallah. Nah, ya kita bingung jawabnya bagaimana ini. Iya. Ya. Apa aja tuh, Pak? Jadi kalau kita bicara sejarah, duluan mana bahasa Arab dengan bahasa Inggris? Maka jawabannya adalah duluan bahasa Arab. Bahasa Arab. Maka banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Arab. Kasih salah satu contohnya, gula. Ya, bahasa Indonesia juga sama. Gula bahasa Arabnya apa? Sukarun. Bahasa Inggrisnya sugar. Iya. Sugar. Karena orang Inggris nggak bisa nyebut. Surga. Surga bahasa Arab ada nama surga Firdaus. Orang Inggris nggak bisa ngomong Firdaus, jadi paradise. Ya. Welcome to my paradise. Itu surga. Itu bahasa Arab. Ya. Yang sering kita dengar, tutup. Tutup. Kalau kita tutup buku itu punya buku ditutup depannya kan cover namanya. Cover. Cover dari bahasa Arab. Kafaro. Artinya kafir yang tertutup. Makanya orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. Karena dia melihat mukjizat, bertemu Nabi, tapi nggak mau beriman. Makanya kafir. Tertutup hatinya dia. Nah, ada lagi yang diambil dari bahasa Arab apa? Kapas. Bahasa Inggrisnya cotton. Bahasa Arabnya kotnun. Jadi ternyata duluan bahasa Arab dibanding bahasa Inggris. Tapi fakta di lapangan saat ini kok kenapa? Yang tadi Roma Irama bilang, bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Ini efek dari negara-negara barat ketika dia melakukan ekspansi atau menjajah negara luar. Ya. Kita tahu bahwa Islam ekspansi itu adalah untuk dakwah. Tapi orang-orang yang barat itu menjajah yang lain itu untuk 3 hal. God, glory, God. Kan itu. Ya, sehingga bahasa yang diajarkan bahasa Inggris, atau bahasa Belanda zaman kita lah. Nah, zaman sekarang 4.0, ya, sudah tetapkan bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena Amerika sebagai negara superpower. Superpower yang menguasai perekonomian dunia, sehingga dia mewajibkan semua negara-negara lain dan Indonesia untuk pakai bahasa Inggris. Jadi nggak ada penekanan untuk belajar bahasa Arab di dalam dunia internasionalnya, ya. Kecuali kita yang ini. Sehingga apa? Dari sini bahwa orang Eropa, orang Barat, Amerika menguasai perdagangan, menguasai ekonomi, bahkan menguasai teknologi. Sehingga apa ya? Banyak yang berkibat ke sana, jadilah bahasa Inggris sebagai bahasa dunia.
Dan itu berimbas ke kita di Indonesia khususnya, ya sehingga kalau kita belajar bahasa Inggris itu kayaknya, wah, gue bisa bahasa Inggris nih, kayaknya bangga gitu. Padahal bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Arab. Gitu. Cuma sayang kita yang orang Islam sendiri tidak mengedepankan apa ya, budaya-budaya Arab. Contoh kalau kita ngajar, kalau ngajar selalu saya tanya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 Januari 2022. Oh, satu kelas tahu semua. Tapi ketika kita tanya, tanggal berapa hijriahnya? Itu satu kelas hampir nggak ada yang tahu. Mungkin guru-guru MGMP kalau saya tanya tanggal berapa hijriahnya sekarang nih? Ini ngelihat kalender dulu. Kelas 9 tahu, Pak. Kelas 9 kan dia udah belajar ke sana. Itu baru tanggalnya doang, belum bahasanya loh. Baru tanggal doang. Mengharap sapar, Pak. Bisa, Pak. Apa? Jadi yang makanya. Iya. Sekarang sudah tanggal 14 Jumadil Akhir 1442. Ini udah 15 hari lagi. Iya, bentar lagi Rajab ya. Udah deket Ramadan dong. Lah iya Tuhan. Dari tanggal aja kita nggak mau perhatiin. Gimana dari segi sudut pandang bahasanya. Satu ya. Yang kedua, terkenal itu bahasa Arab itu susah, sulit, rumit, nahu sorof. Nahunya itu kitabnya ada Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, yang sorof ada Amsilat Tasrifiyah, Kailani. Wah, pokoknya ribet lah, jelimet. Sementara susunan bahasa Inggris itu simpel banget. Kita menguasai kosakata, vocabulary, dan 16 tenses selesai. Mau belajar kemanapun, itu yang dibahas. 16 tenses dengan vocabulary. Tapi kalau bahasa Arab, nanti dulu. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sehingga mindset orang-orang itu mengatakan bahwa bahasa Arab itu sulit. Nah, padahal kita sebagai guru bahasa Arab, ini tugas kita nih. Untuk meracuni, ya, memberikan vaksin, yang memberikan virus-virus bahasa Arab kepada murid kita, agar mereka paham bahwa bahasa Arab itu nggak sesulit yang dibayangkan. Bahasa Arab itu mudah loh, nak. Mudah. Ya, apa contohnya? Duh, kamu lihat pintu. Penuh kejujuran. Babun, kan gitu. Ya, apa contohnya itu? Ada papan tulis, saburotun. Enak, ya. Jadi, ini tugas kita sebagai guru bahasa Arab untuk memberikan, ya, virus bahasa Arab pada anak-anak kita. Jangan terus COVID aja yang menyebar. Bahasa Arab juga harus menyebar. Nah, mudah-mudahan dari perkumpulan kita sebulan sekali ini, saling bertemu, saling bersilaturahim, saling bertukar pikiran, kita bisa memberikan virus bahasa Arab pada anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Nah, adapun terkait akhlak anak-anak kita yang SMP sudah nggak bisa baca-bacaan sholat, ini banyak faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Internalnya tentu dari orang tua dulu. Udah jelas kok, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Berarti orang tua itu adalah guru buat anak itu sendiri. Ya, kalau orang tuanya nggak nyuruh anaknya ngaji, nggak nyuruh anaknya belajar, malah dikasih HP, dikasih kuota, ya udah tuh anak akan gila gadget. Ya, itu masalah internal. Eksternalnya apa? Mungkin sekarang udah via daring, via online. Ya, sehingga anak-anak nggak bisa meniru. Kan soal itu harus melihat langsung. Solu kama ra'aitumuni usolli. Ini dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Dudung atau Kiai Ubedillah atau Ustazah Neneng, Ustazah Rizka, Ustaz Surya, silakan. Ini sekedar ya, Tafadhol. Dipersilahkan kepada asatidz wal asatidjat yang ingin menambahkan. Silakan, Pak Dudung dulu. Pak Dudung. Ya, Tafadhol Ustaz Dudung. Lagi ngopi beliau mah tuh. Ya. Ngopi. Ustazah Neneng, Tafadhol Ustazah Neneng. Ustazah Neneng, silakan. Ya, Ustazah Neneng nih. Ya, syukran Ustazah Eti. Sedikit menambahkan terkait dengan agak sulitnya pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah ya. Itu memang sudah menjadi problem kita sebagai guru bahasa Arab. Padahal saat ini peranan bahasa Arab itu di era modern ini sudah kelihatan perannya sebetulnya ya. Sebagai bahasa komunikasi dalam berbagai bidang kayaknya udah mulai muncul kan. Ya politik, ekonomi, sosial, ya baik di media massa di dunia nyata maupun di dunia maya juga kan sudah ada perannya gitu. Buktinya kalau anak-anak mau cari terjemahan gitu ya, nggak sulit gitu mencari di Google atau segala macam.
Itu kan menandakan bahwa bahasa Arab juga sudah ada perannya di situ. Nah, kalau menanggapi tadi kesulitan anak-anak dalam bahasa Arab itu emang umumnya terjadi buat semua siswa kita. Yang pertama itu kalau saya dengar ya, keluhan orang tua itu adalah kendalanya kurangnya tempat-tempat kursus untuk menambah pelajaran bahasa Arab. Tidak seperti bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu kan kursus ngampar lah di mana-mana gitu ya. Jadi anak-anak bisa memilih pilihan di mana dia bisa menambah pelajaran bahasa Inggrisnya di tempat manapun yang dia mau. Tapi kalau untuk bahasa Arab, memang kan sampai saat ini saya baru nemu tempat les bahasa Arab itu di Villa Nusa Indah. Waktu itu saya pernah lihat. Tapi nggak ada lagi. Atau ada lagi di LBIK Tanah Abang. LBIK Tanah Abang. Tapi cukup jauh ya buat anak-anak kita. Nah, salah satu keinginan orang tua itu adalah yang saya sendiri kebetulan ngajar di kelas 7 dan di kelas 9. Nah, ini permintaan dari orang tua untuk les bahasa Arab itu lumayan banyak ke kita ya. Untuk menambah anak-anak pelajaran bahasa Arabnya selain di sekolah. Sebenarnya sih minat banyak kayaknya, minat ada ya. Buktinya saya menemukan anak lulusan MTS itu ada yang kuliah jurusan ngambil pendidikan bahasa Arab. Ada juga Bu Eti, anak kita yang ambil jurusan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ada Alif itu. Jadi kan dari Manice. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau kita presentasikan dalam satu kelas misalnya 32, kalau kita ngajar itu di saat kita ngajar antusias mereka juga sebenarnya besar ya. Cuman setelah keluar bahasa Arab itu selesai, nggak ada tempat lagi buat mereka kalau di rumah itu untuk menambah, kalau nggak ada orang tua atau kakeknya yang mampu untuk menambah, membantu mereka belajar bahasa Arab. Gitu. Nah, kendalanya kita sebagai guru bahasa Arab lagi, karena banyaknya permintaan untuk les itu, terutama saya pribadi ya, sebagai seorang ibu dari 3 anak, sebagai seorang istri dari 1 suami. Nah tuh, Masya Allah. Identitasnya ada tuh identitasnya. Jadi tuh. Mantap. Saya tuh nggak pernah mau menerima tawaran orang tua tuh yang ingin anaknya les gitu. Jadi saya selalu menolak dengan alasan memang tidak ada waktunya gitu. Karena pulang dari sekolah itu kita udah jam 4 ya Bu ya? Iya, jam 4. Ya, belum lagi kalau pas ada kegiatan lain yang bisa sampai sore, sampai rumah maghrib. Jadinya kayaknya kalau saya sih sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan bekerja sebagai guru bahasa Arab, kayaknya cukup gitu kalau di sekolah untuk mentransfer ilmu yang saya miliki ke anak-anak. Nah, mungkin ini yang Assalamualaikum, mau nanya. Ya, silakan. Mungkin ini yang bapak-bapak bisa ditanggapi untuk dibantu kali ya anak-anak ini. Mungkin gini kali ya, Ustadz Ubaidillah. Saya siap Bu Neneng, anak-anak yang mau les di mana gitu misalnya. Jadi nanti kan bisa saya arahkan gitu ke anak-anak yang mau les. Setuju. Iya. Bapak-bapak itu kan cenderung lebih banyak waktunya gitu, nggak terikat kayak kita ya Bet ya gitu. Bapaknya banyak ini Bu, banyak cari buat ibu-ibu. Undangan tahli. Nggak mau kalah ya. Nah, salah satu kendalanya itu juga tuh. Jadi sebenarnya sih kita juga nggak boleh pesimis, ya dengan pelajaran yang kita ampu. Kita harus yakin terus bahwa bahasa Arab itu sampai akhir zaman pasti masih banyak penggemarnya. Kalau di kelas sih saya nggak pernah bosan ya bilang ke anak-anak bahwa al-lughatul arabiyyah hiya lughatul jannah, lughatul bla 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 segala macam lah yang bikin anak-anak sampai kalau kalian nanti umroh haji bisa dimurahin belanjanya kalau bisa bahasa Arab kita banyak hadiah. Itu ya Bet ya. Iya, siap. Ternyata kenyataannya pedagangnya malah ngikutin pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kayak gitu ya. Enggak, dikiranya saya dikira Arab Sudan dulu. Ini itu aja Ustaz yang bisa saya gambarkan situasi yang saya alami di kelas saya atau di yang ada di saya. Gitu. Sekolah kita. Syukron katsir ala timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustazah Neneng ya yang sudah
memberikan penjelasan secara gamblang, secara luas dan problem-problem yang kita hadapi, kemudian juga yang sudah ya kita cermati. Memang ya dari MTSN itu memang nggak hanya yang ini ya, yang dulu dengan bahasa Arab, ada juga Buneng yang ke Kairo itu si Ihsan waktu itu dia itu angkatan tahun berapa ada juga. Kenapa? Karena cintanya dengan bahasa Arab gitu. Jadi mereka juga sebetulnya memang ya sangat antusias ya seperti tadi yang dikatakan itu, ketika kita keluar mereka udah kagak ada tempat ini ya udah lupa lagi. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa Arab itu mereka senang banget, bahkan dikit-dikit ditulis. Iya, gitu. betul. Iya. Nah, oke. Baik, itu aja barangkali tambahan dari saya. Dan selanjutnya barangkali ada yang ingin tambahkan dari Ustazah Muslimah atau Ustazah Rizka atau Ustaz Dudung atau Pak Dudung dulu. Ustaz Dudung tuh tadi mau nambahin. Ustaz Dudung mau nambahin. Di gimana di Asmi Pak Dudung? Ustaz Dudung mau nambahin, Ustaz Dudung katanya. Mana Ibu Amroh teh? Atau holas wakot barangkali ya, karena al waktu qadimah Ya, ini holas. Baik. Lain? Ya. Pak Dudung doa. Enggak, sebelum Ya. doa ini mohon maaf minta waktu 10 menit lagi Bu Ustazah. Kita ditutup setengah 10 saja. Ini mungkin materi menyangkut ini kita anggap selesai, nanti diskusi bisa dilanjutkan. Kira-kira di luar materi ini ada nggak yang perlu kita bicarakan, kita musyawarahkan, hal-hal yang terkait dengan MGMP kita, baik nanti untuk pertemuan berikutnya atau hal lainnya. Paling nggak sedikit di sini digambarkan atau diusulkan, idekan. Untuk minimal untuk bulan berikutnya, pertemuan berikutnya, ini gimana? Kalau seperti ini, siapa pematerinya? Yang kedua, apa perlu nanti dicoba di-share di grup MGMP Bahasa Arab Kota, tidak pengurus saja. Dan hal lainnya lah, silakan 10 menit lagi sebelum ditutup. Ya, baik. Ya, kalau menurut saya pribadi ya sesuai dengan pada saat kita workshop di itu ya, yang kemarin itu Yaspi. dengan Bu Iwan, ya di Yaspi. Nah, Bu Iwan kan memang menganjurkan ya supaya ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Nah, barangkali kalau menurut saya itu memang sebaiknya di-share ke grup yang ini gitu loh. Grup yang MGMP yang biasa itu. Kenapa? Karena ini luar biasa, ini bagus banget pembahasannya ini, dan memang problem-problem itu kan memang ada di sekeliling kita. Ya kan, sehingga nanti mereka juga kalau kita sudah memberikan sharing seperti ini, kemudian pengetahuan-pengetahuan seperti ini atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami, mungkin mereka juga nanti akan tahu gimana gitu dan akan menambah wawasan mereka. Ya. Nah, nanti kalau memang mau di-share, berarti sekarang minimal coba digambarkan secara walaupun nggak detail, kira-kira siapa pemateri. Itu satu. Yang kedua, seperti tadi susunannya, kalaupun bisa nanti durasi waktu diatur lagi. Kalau misalkan kalau di untuk MGM Kota, karena ini banyak luas, perlu waktu banyak, misalkan dan acara kotanya juga tahlil zikirnya nggak dulu gitu, misalkan cukup sambutan ketua atau yang mewakili dan langsung ke materi. Nanti sesi tanya jawab berapa menit langsung tutup. Karena seperti Bu Ustazah kan juga sibuk tadi waktunya, karena nggak kuat lama. Takutnya ini lagi sambil ngetik ini. Pengen ngetik. Nah, kira-kira gitu aja lah, saya minta dari koordinator atau dari yang lain untuk bulan depan kira-kira siapa atau gimana, atau bulan depan masih kita juga masih Pak Ustaz Syafruddin aja barangkali bulan depan mah ya, bisa. Atau Pak Ustaz Ubaidillah barangkali ingin kalau saya tugasnya hanya sambutan aja gimana gitu aja. Kalau saya tugasnya hanya menyimak saja. Itu aja. Coba Bu Neneng, Bu Rizka, Bu Muslimah, ada nggak? Bu Muslimah, mana ini Bu Muslimah suaranya? Sebelum ditutup, nanti kita matangkan lagi di grup. Ini dimatangkan lagi di grup. Cuma ini pengen ini aja, ide awal dulu, rencana awal. Kalau waktu sih pasti udah minggu kedua, malam Selasa, jam segini. Koordinator Pak Sapudin sudah jelas. Nanti yang lainnya ini.
Ana sih muafiqah dengan Ustadz Syafruddin. Udah, kalau Ustadz Syafruddin lagi juga nggak apa-apa. Oke. Mantap kan, udah sepakat. Oke. Yang lain Bu Muslimah, Bu Rizga. Ketuala sama Ustadz Dudung. Ketuala. Kalau disuruhnya. Oke. Pak, oleh ngapain, Pak? Tadi Ujang gede banget. Oh, Ujang. Lokal kali ya? Jangan gini kita sakit. Jadi putus-putus. Ntar bisa, ntar enggak, maklum dah. Udah gitu aku pakai ini. Laptopnya ketinggalan di Pekayon, aku lagi pakai HP, makanya beda ini. Nah, sama ya, pakai HP ya. Gimana, Bu Mus? Ada masukan? Barangkali? Untuk materi sama tadi saya setuju dengan Pak Saprudin. Kalau untuk yang sama di grup MGMP Kota, kita sama-sama Pak Saprudin lagi nggak apa-apa, atau Pak Kiai Ubaidillah. Ketua langsung. Setuju. Untuk sementara, mohon izin untuk sementara. Mohon izin untuk ketua, biarkan dulu sambutan, biarkan dulu ini aja ngebantu koordinator menghubungi ini gini itu aja. Kan tugasnya kan gitu. Kalau ketua mah ya. Kan soalnya gini Ustadz, kan sekarang nih lingkupnya kecil ya, yang hadir cuma 7 orang lah. Iya. Sayang gitu dengan ilmu yang bagus hanya betul. didengar oleh segelintir orang. Besok dimanfaatin lagi Ustadz Syafruddin, maksudnya dimanfaatin. Nah, itu dengerin yang orang banyak gitu. Kita Nanti tadi- baru bulan berikutnya kalau mau dicari lagi yang lain, mungkin Kalau di enggak- awal, yang lain. Kalau Di enggak awal Ustazah itu- Neneng. iya. Halo, kalau enggak Ustazah Neneng. Iya, nggak apa-apa kalau saja misalkan mau di roaring ya, kita Ya, di rolling, kita- rolling. atau gini Karena aja. Astati Enggak, maksudnya gini, Boleh, saya mah barangkali bebas saja di rolling boleh. barangkali Kita lihat kalau seandainya situasinya atau dari luar seperti Bu Yuan, siapa Iya. nanti boleh. Untuk Mm-mm. kan Kalau untuk pakai, kalau untuk DMWP boleh suatu-suatu Bu Yuan kita undang gitu. Apa? baik. Nah, ini kan tadi karena pertama kita juga istilah dalam tanda kutip mencoba. Iya. Kan ada Alhamdulillah Jadi udah luar kita biasa. nggak bisa langsung ke grup MGMP Kota, cukup pengurus Iya. dulu. Nah, dari sini kan kita udah bisa mengevaluasi, menilai, oh keadaannya begini, yang masuk segini, ini begini-begini. Nah, nanti kan kalau kedua, ketiga mungkin bisa di-share ke ini. Maksud saya begitu, biar pertama keadaannya begini. Nah, setelah ada, ya udahlah saya setuju juga, insya Allah pertemuan kedua tetap materi Pak Ustadz Saprudin, cuman dari sekarang kira-kira ada bayangan materinya enggak gitu. Apa yang ini lagi, apa ganti materi yang kira-kira untuk semua, karena itu kan kota luas tuh, karena sekota. Jadi kira-kira yang lebih kontekstual dan kondisional dengan mereka semua di kota gitu. Walaupun Iya, walaupun yang tadi juga bagus, kalau mau diulang lagi juga nggak masalah. untuk materi Ustadz, kita serahkan saja ke pemateri Ustadz Syafruddin, karena kan huwa a'lam. Iya betul. Iya maksud saya itu Ustadz Syafruddinnya barangkali bisa menggambarkan sedikit saya walaupun nanti bisa aja diganti gitu ya, minimal untuk diungkapkan sekarang gitu pendahuluan. Ya tafadhol Ustadz. Kalau ketua enaknya lama ketua dah. Iya. Dalam Makanya kaidah buruan ganti ketua. Dalam kaidah fikih daja alma batolat tayamum kan gitu. Kalau ada air batal. Nah, ada ketua sama koordinator mah batal. Makanya Bisa ketua aja. orangnya langsung. Gimana Ustadz Syafruddin? Ada gambaran? Nah, gambaran mah mainan kita dulu waktu masih kecil gambaran itu. Insya Allah lah, udah ahli Pak Ustadz mak. Baik. Kalau Amsar. tidak diungkap sekarang, Mahir. nanti kita serahkan Pak Ustadz Syafruddin. Setuju ya semua? Iya. Setuju. Setuju. Masyarakat. Setuju. Iya. Jadi- Ustadz Syafruddin tafadhol ya bulan Iya. depan. Barangkali nanti kalau misalkan kita mau ini ya absen ya, kan di sini di grup kita ada Ustadz Mamat ya. Kalau memang beliau bisa dihubungi juga beliau juga bagus Nah, iya. gitu. Barangkali Iya, itu. gitu loh. Pak Mamat sudah remaja, Iya. Ini kan Darmaji. PNS. Beliau mahir. Ahli juga itu dia fakar Arab.
Barangkali gitu loh. Iya. Atau kalau misalkan kita mau ini aja ya, ini absen aja. Barangkali kalau memang belum mau ke grup besar, mau di grup sini ya semuanya pada ingin mau mencoba gitu loh. Silakan. Ya, misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, sepatah dua patah aja apa tentang misalnya nahu sorobnya atau cara mengajar, misalkan mengajar pembahasan apa gitu. Jadi kita buat keseharian aja. Keseharian kita dalam itu KBM barangkali gitu loh. Kayaknya kalau begitu kayaknya Bu Ustazah Eti dong bulan besok. Enggak juga, enak aja nah. Enggak. Ana mah ini labasa apa Mas Tati Zidan. Mas Tati Aku putus-putus terus nih, maaf ya. Iya. Putus-putus. Oke, kita sepakati ya. Besok jadi Ustaz Safrudin lagi. Ya, insya Allah siap. Ya, boleh gini kita seling. Maafin. Ntar ada kopinya melayang ke situ. Ya. Jadi gini, mumpung masih awal tahun, bulan kedua kan cukup sedang, sekaligus kita ngajum ini informasi, anggaplah informasi buat ke seluruh kota Bekasi bahwa kita pengurus ngadain juga acara gitu. Nah, walaupun nanti hasil atau enggak terserah mereka, yang penting kita sudah mengadakan ini. Nanti mungkin ketika sambutan saya juga menyampaikan bahwa program ini tiap bulannya ada dan kami sebenarnya sudah memulai begitu kan. Jadi mereka tahu. Nah, bagi yang belum atau bagi yang lain ingin menyumbangkan materi seperti Pak Dudung Duhrianto kan ada itu ya. Nah, itu kan ketika ada Zoom gini, ketika dia melihat sekali, oh ada ternyata. Mungkin lain kali kita bisa jadikan narasumber juga. Betul. Pokoknya intinya pengurus itu terutama saya, selagi ada yang lain misalkan mau ini, kita fasilitasi aja. Kita semua jadi seolah-olah fasilitator aja gitu. Ya, sahih. Gitu. Nah, jadi bulan besok sebagai informasi ke MGMP Kota, Pak Ustadz Safrudin tetap pemateri gitu ya. Ya, setuju. Setuju? Siap. Bismillah aja. Oke. Iya. Oke. Barangkali itu saja ya kesepakatan kita bersama pada malam perdana ini ya. Mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini ya, dan kita tutup dengan doa ya. Sebelum ditutup doa, jangan lupa jika ada hal lain, ada ide dan segala macam, tolong di grup pengurus aktif, kasih saran segala macam. Yang kedua nanti saya ulangi lagi, kasnya mohon nanti segera. Oh iya, lupa tuh. Kasnya. Jangan benar apa buat nguploadin Pak Ustadz Safrudin. Itu kan suka benar kan? Lupa uang kasnya apa? Langsung ke ketua. Rekening ada noreknya di grup. Ya, ada noreknya. Mohon maaf, listrik sama ada aja. Share ulang aja ya, Ustaz. Itunya nomor rekeningnya. Siap nanti di grup hasil rapat yang pertama kemarin di rumah makan Abah di share kembali Ustaz. Baik, siap insyaallah. Silakan Bu Ustazah yang lain. Ya, oke, barangkali itu saja ya. Dan ini juga mohon maaf banget, kita ini pas mau ada Zoom aja ini di grup itu. Ada suara-suara, ada komen-komen, ada chat-chat. Kemarin-kemarin sepi lagi. Kuburan. Kebanyakan grup, Bu. Iya, kebanyakan grup ya. Harap maklum. Ya udah, oke, alhamdulillah ya. Mari untuk memanjatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada malam ini menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya dan dapat meningkatkan kinerja kita dalam mengajar bahasa Arab ya. Untuk itu mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Dudung. Kepada Pak Kiai Dudung dipersilakan untuk memimpin doa. Ketua. Jangan borongan. Dan borongan itu banyak. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan program-program MGMP Besar ini berjalan dengan lancar dan juga mudah-mudahan memberikan kemudahan-kemudahan dengan baik urusan dunianya atau duitnya. Mari kita sama Al-Fatihah. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من إياك الشيطان نعبد وإياك الرجيم بسم نستعين الله صراط الرحمن الرحيم المستقيم صراط الحمد لله رب الذين العالمين أنعمت الرحمن عليهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وإياك صراط نستعين الذين صراط أنعمت المستقيم صراط عليهم وفقنا يا كريم ارحمنا يا رحيم Amin. آمين الفاتحة بسر آمين يا الفاتحة بكرامة Amin. الفاتحة يا بارج الهم يا كسب الغم يا من يا كريم اللهم يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وانفعنا Amin. بما علمتنا آمين فأونا وبفقنا آمين وفقنا وكرامة لنا بنا توصلنا بتعلم آمين يا توصلنا الله بتعليم Amin. أن Amin. ترزقنا واسعا وأن Amin. ترزقنا أمانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Amin. حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kabul, 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 kabul. Ya, Amin. terima kasih atas bacaan doanya. Dari saya barangkali selaku pembawa acara pada malam ini ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Ya. Amin. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ustaz Safruddin ya. Kita beri apus yang meriah untuk Ustaz Safruddin yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih. Hatur nuhun, Mohon pamit ya. Ya. Mohon pamit. Ya, sama-sama. Oke, sehat terus ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Doa. Waalaikumsalam.